Selamat pagi Bapak Ibu siswa-siswi SMK Immanuel yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama secara online Tuhan. Biarpun dari rumah masing-masing, kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita dengan segenap kerendahan hati kita boleh mempersiapkan hati untuk memuji Allah kita. Ibadah kita pada pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati pikiran kita di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita berdiri sama aja kita untuk memuji Tuhan. Dan ini lagu hormat bagi Allah. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih pemberian Tuhan yang mulai menyertai kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua itu adalah berkat pimpinan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Semua itu adalah berkat kasih pemberian Tuhan yang tidak habis-habisnya bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih bisa berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami dengan firman Tuhan, agar kami senantiasa dikuatkan, kami senantiasa disegarkan, kami senantiasa dipulihkan dalam kerohanian kami Tuhan. Karena kami mulai hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan ibadah SMK Immanuel pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan kita dengan sebuah lagu Bless the Lord, 10,000 Reasons. My soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your heart.
comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evenings come. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Baik kedua. You're easy in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Ya, kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan kita, memuji kebesarannya, meninggikan namanya. Dengan puji-pujian yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bait ketiga. And on that day when my strength is falling, the end of fear and my time has come, till my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. One more, listen now. Bless the Lord, my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Ya, biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Kita terus memuji Tuhan dan kita akan persiapkan hati kita untuk segera mendengar firman Tuhan. Kita akan sebuah pujian menyenangkan-Mu. Ini lagu lama, tapi mungkin agak jarang dinyanyikan. Bila kita boleh juga belajar lagu-lagu lama dan kita boleh terus memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Musik saja. Ya, dalam hidup kita boleh terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan akan kehidupan kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Maka selain jalan, kita terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Gemerlap bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi Tuhan, hanya itu kerinduanku. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya penginjil Agus. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan murid-murid semua. Kita kembali berjumpa dan pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah God and Technology. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita sangkal bahwa semenjak revolusi industri muncul terjadi, pada saat yang bersamaan juga terjadi perubahan pola hidup manusia. Nah, kita tentu tidak asing pada saat ini dengan istilah 4.0 Jadi istilah ini sebenarnya merujuk pada istilah revolusi teknologi industri yang sudah sampai pada tahap yang keempat. Nah, di mana tahap yang pertama, tahapan yang pertama itu 1.0 itu dimulai sekitar abad yang ke-18 ditandai dengan munculnya atau penemuan revolusioner teknologi mesin uap. Nah, tahap yang kedua 2.0 ditandai dengan penemuan mesin listrik. Lalu tahap yang ketiga 3.0 itu ditandai dengan
adanya otomatisasi produksi yang menggunakan sistem elektronik dan juga teknologi informatika. Lalu sampailah pada tahapan yang keempat ya di era kita pada saat ini yang dikenal dengan istilah 4.0 ya, ditandai dengan apa? Yaitu Internet of Things. Internet itu segala-galanya. Ya. Nah, pada era 4.0 ini ya, dunia yang begitu luas ini sudah terhubung melalui internet ya, jaringan internet yang terkoneksi terus setiap saat terkoneksi. Nah, semua aktivitas itu berbasis koneksi internet ya, mulai dari sistem remote ya, penyimpanan data atau cloud storage ya. Kalian tentu tidak asing dengan istilah cloud storage ya, penyimpanan ya dengan gambar awan. Dan juga ada promosi-promosi ya, marketing promotion, lalu dan banyak hal, semuanya berbasis koneksi internet. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, revolusi industri 4.0 ini dipenuhi juga ya dengan bermunculannya berbagai jenis teknologi ya, teknologi inovasi yang sangat memudahkan kehidupan manusia, sehingga hidup terasa semakin efektif, semakin efisien ya. Nah, kita juga sudah melihat bahwa secara singkat ya, tadi di awal ya, tadi kita sudah melihat bahwa revolusi teknologi industri yang terjadi ya, mempengaruhi gaya hidup dan juga gaya kerja manusia itu ikut berubah. Bahkan tidak hanya itu ya, revolusi teknologi industri 4.0 memberikan dampak dari cara berpikir manusia, cara manusia berrelasi dan juga menjalani kehidupan sosial, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid sekalian, ya, revolusi industri ya pada saat yang 4.0 ini semakin membuka mata kita melihat bahwa dunia pada saat ini bergerak begitu cepat, sangat cepat, ya. Sehingga dengan demikian generasi ini diperhadapkan pada dua kenyataan, ya, tertinggal atau terlindas. Nah, itu istilah yang saya pakai, ya. Jadi sekali lagi memang terjadi perubahan, ya, terjadi perubahan setiap kali ada revolusi industri atau teknologi terjadi, dan itu tentu memiliki dampak ya positif maupun negatif. Demikian juga dengan teknologi industri 4.0 ini. Nah, dampak positifnya ya teknologi 4.0 apa? Ada banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, ya, dan juga bisa menjalin satu koneksi yang begitu luas dengan banyak orang di seluruh belahan dunia. Bahkan juga apa? Dampak positifnya yaitu tingkat kreativitas, ya, inovasi begitu tinggi. Nah, namun juga dia memiliki dampak yang negatif, ya, di mana generasi pada masa saat ini merasa begitu cepat puas karena Internet of Things, segala-galanya dari internet, dapatkan informasi yang didapatkan semua dari internet, wah, sudah memenuhi segalanya, merasa sudah wah begitu lengkap sudah pengetahuannya. Nah, selain itu apa lagi dampak negatifnya? Generasi pada saat ini menjadi generasi yang lembek, ya. Kenapa? Semua segi kehidupan yang berbagai kebutuhan-kebutuhannya ada begitu banyak kemudahan-kemudahan ya yang ditawarkan, ya. Nah, sehingga berpikir bahwa hidup ini mudah. Hidup ini mudah. Namun ketika ada kesulitan ya datang atau kesukaran datang, nah, cenderung justru untuk dihindari, ya, atau tidak diselesaikan. Nah, dampak negatif yang lain apa? Dampak negatif yang lain adalah generasi 4.0 pada saat ini jadi tidak sabaran, ya, jadi tidak sabaran karena semuanya begitu cepat, jadi tidak sabar. Juga konsentrasinya jadi berkurang, jadi pendek, tidak fokus. Karena apa? Multitasking, ya, multitasking. Dalam waktu yang bersamaan, ya, waktu singkat bisa mengerjakan tentang banyak hal. Jadi tidak fokus. Nah, lalu dampak negatifnya apa lagi? Ya, kemampuan untuk menjalin satu relasi interpersonal, komunikasi itu menjadi
menurun drastis ya, sangat sangat buruk. Nah, jadi inilah kita melihat hikmat dunia, ya, hikmat dunia. Ada hal positifnya, ada hal negatifnya yang dia timbulkan. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang hal ini, keadaan ini? Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, ya, firman Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita perlu lihat dulu tujuan dari Amsal ini ditulis, yaitu ya untuk memiliki pengetahuan. Yang kedua, untuk memiliki pengertian. Ya. Yang ketiga, untuk menerima yang namanya pendidikan atau didikan. Yang keempat, untuk menerima kebenaran, mendapatkan kebenaran dan juga keadilan dan juga kejujuran. Lalu selanjutnya, untuk apa? Untuk memberikan kecerdasan. Ya. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan kebijaksanaan. Bapak, Ibu, dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, kata mendengar di situ adalah bukan sekedar dengar, ya. Jadi kata mendengar itu bukan dari kata dengar, ya, sekedar dengar gitu saja. Tetapi mendengar di sini yang dimaksud adalah mendengar dengan penuh perhatian, melibatkan hati. Nah, ini namanya memperhatikan, memberikan perhatian. Jadi orang yang mendengar, ya, orang yang dengar belum tentu dia perhatian atau memperhatikan. Tetapi orang yang memperhatikan pasti dia mendengar, dan dia mendengar dengan baik. Jadi juga lalu kata menambah ilmu, ya, di sana dikatakan tetap menambah ilmu. Itu yang dimaksud adalah belajar lagi dan lagi, ya. Jadi memperhatikan dengan baik, karena apa? Ada satu kebutuhan untuk belajar lagi dan lagi, ya, belajar lebih lagi, sehingga apa? Dia memiliki pengertian yang terus semakin bertambah dan menjadi orang yang berhikmat. Nah, apa yang diperhatikan, ya? Penulis Amsal ini mengajarkan, yaitu yang perlu diperhatikan yaitu hidup yang takut akan Tuhan. Tema umum dari kitab Amsal ini adalah hidup takut akan Tuhan. Nah, kata takut itu bukan seperti perasaan orang yang takut terhadap sesuatu atau keadaan, misalnya takut gelap, ya, takut ketinggian, takut air, dan lain-lain. Bukan takut yang seperti itu. Tetapi takut yang dimaksud di sini adalah, ya, lebih kepada sikap untuk menghormati dan mengagumi Tuhan. Sehingga setiap orang, ya, harus menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa? Nah, kita lihat, dikatakan tadi di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya adalah bahwa Tuhan merupakan sumber, ya, atau pusat dari pengetahuan dan hikmat itu sendiri. Nah, apa bedanya pengetahuan dengan hikmat? Pengetahuan dan hikmat itu seperti teori dan praktek, ya. Jadi hikmat tanpa pengetahuan itu buta. Demikian halnya dengan praktek tanpa teori itu buta. Namun pengetahuan tanpa hikmat itu munafik, ya. Demikian pula halnya dengan teori tanpa praktek itu munafik. Tuhan Yesus seringkali dia mengecam para ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi. Mereka punya banyak pengetahuan, mereka mengajarkan, ya, tapi mereka tidak melakukan. Nah, mereka adalah orang-orang yang buta, dikatakan. Mereka juga adalah orang-orang yang munafik. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan dan juga bisa menghidupinya dengan baik, ya? Artinya supaya kita tidak menjadi orang yang buta dan munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang sering dikecam oleh Yesus. Yaitu caranya adalah kita harus menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Wujudnya adalah dengan cara apa? Memberikan perhatian, memperhatikan firman Tuhan. Ya, ketika engkau mendengar atau membaca firman Tuhan, renungkan itu dengan baik, ya, renungkan dengan baik. Supaya apa? Engkau memperoleh pengetahuan, engkau memiliki pemahaman,
engkau memiliki pengertian. Dan selanjutnya jangan berhenti sampai di situ. Selanjutnya ada tahapan berikutnya, yaitu lakukan. Jadi tidak cukup teori atau pengetahuan yang banyak, tetapi bagaimana menghidupi pengetahuan itu, melakukan pengetahuan itu. Nah, supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa memperoleh hikmat, ya, memperoleh hikmat. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang bijaksana. Dapat dikatakan juga bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, ya, keadilan dan kejujuran. Ya, karena apa yang dia baca, dia renungkan, dia hidupi. Ya, ini namanya hidup dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi di awal juga saya katakan bahwa dunia ini akan terus, ya, dunia ini semakin maju, bahkan dia akan terus semakin maju dengan begitu cepat. Bahkan setelah era industri 4.0, tentu ini akan semakin cepat lagi. Dunia akan terus mengejar impian-impiannya dan menjadi semakin sibuk dan terbuai di dalam kenikmatan-kenikmatan hasil kemajuan teknologi. Teknologi akan menjadi jawaban dari segala-galanya. Namun teknologi tetaplah teknologi, ya, dia merupakan hasil rekayasa manusia. Sekalipun teknologi dapat menjadi teman yang baik dengan kecanggihan dan otomatisasinya di dalam segala hal, ya, namun sebagaimana manusia yang merekayasanya, ya, merekayasa penuh dengan keterbatasan, demikian pula dengan hasil rekayasa teknologinya. Jadi di balik semua kecanggihan teknologi juga tetap terbatas. Nah, jika di masa depan teknologi menjadi jawaban untuk segala-galanya, ya, namun teknologi tidak akan pernah dapat menjadi jawaban akan kebutuhan batiniahmu, yaitu kebutuhan yang sejati akan damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan jiwa. Justru jika tidak kita sikapi, ya, dengan benar, ya, maka engkau dan saya, ya, menyadarkan seluruh hidup pada teknologi, ya. Justru kita akan diseretnya semakin jauh dari Tuhan. Teknologi hanya dapat memenuhi, bisa saya katakan, saja, ya, namun tidak untuk kebutuhan bagian dalam, yaitu batinnya. Sama sekali tidak. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21a firman Tuhan katakan, oleh karena dunia di dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah teknologi dengan segala kecanggihannya telah sedemikian rupa berkuasa dan seakan-akan mengatur hidupmu, dan engkau menjadi menggantungkan hidupmu padanya? Apakah teknologi telah menjadi segala-galanya, bahkan menggeser Tuhan dari hidup? Teknologi, ya, jujur katakan, teknologi mau tidak mau kita butuh, ya. Bahkan dunia ini memang sudah terotomatisasi, ya, terhubung semuanya. Semua yang dicari, dibutuhkan seakan tersedia di awal. Namun ingatlah bahwa teknologi itu bukan Tuhan. Teknologi pun akan segera lenyap ketika Tuhan sudah menetapkan waktu akhir dari segala-galanya. Oleh sebab itu, mari gunakan teknologi dengan segala kecanggihannya, dengan bijaksana, dengan rendah hati. Bapak Ibu dan murid-murid sekalian, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi ini, perhatikan senantiasa firman Tuhan yang kekal. Jangan pernah engkau mengabaikan firman Tuhan. Baca, renungkan, supaya engkau mempunyai pengetahuan tentang kebenaran yang sejati. Dan juga lakukanlah firman Tuhan itu, supaya engkau memiliki pengertian demi pengertian dalam menjalani hidup ini, sehingga engkau bisa menyikapi perkembangan dunia ini bahkan, ya, dengan benar dan tidak terbuai, tetapi sebaliknya apa? Memuliakan Tuhan. Ketahuilah bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menjelma menjadi manusia, ya, telah mengasihi engkau
dan mengasihi saya dengan kasih-Nya yang besar, yang terbukti melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu dan murid-murid sekalian, mari hiduplah di dalam kasih kepada Tuhan. Kasihlah juga sesamamu manusia. Jangan menjadi acuh tak acuh. Ya. Kecanggihan teknologi bisa menyeret kita menjadi begitu egois. Tapi marilah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh dan juga mengasihi sesama kita. Jangan menjadi acuh tak acuh dengan sesama. Gunakanlah teknologi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sang sumber pengetahuan, sang sumber hikmat yang sejati itu. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak takut akan Tuhan dan menjadikan Internet of Things segala-galanya di dalam hidupnya. Tetapi orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjadikan Tuhan adalah Tuhan atas segala-galanya. God of things. Tuhan Yesus memberkati.